Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pemirsa Marmoci Kota Pelkot dalam pembahasan seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Dalam pembahasan kita kali ini adalah sensasi yang terjadi di waktu kita dilanda asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Yaitu 1001 sensasi akan kita rasakan setiap harinya. Yang diantaranya sensasinya yaitu kelingan, sempoyongan ya. Terkadang pandangan kita itu kurang fokus ya. Terus cemas berlebihan dan terkadang perut terasa dicabik-cabik ya. Terus lagi badan ini terasa ditusuk-tusuk, terasa dikulitin pakai pisau ya. Rasanya itu pegal-pegal semuanya. Tangan kebas dan kaki juga kebas-kebas ya. Itu beberapa sensasi yang terjadi ketika kita menderita asam lambung GERD ya. Sedangkan anxiety itu adalah kecemasan yang berlebihan, yaitu dari pikiran kita yang terlalu berpikiran negatif pada penyakit kita yang kita alami. Misalnya kita mengalami sensasi lemas, tak bertenaga, sehingga kita menjadi ketakutan. Dan akhirnya karena kita terlalu cemas ya, maka otomatis asam lambung kita yang ada di dalam lambung kita itu akan naik lagi. Naik ke atas lambung, yaitu melewati esofagus kita. Esofagus itu adalah klip di mana jalan masuknya nasi ke lambung ya. Selang yang ada klipnya itu biasanya kalau nasi masuk ke mulut lewat selangnya esofagus dan masuk melalui klip itu. Kalau kita sehat ya, kalau imunitas kita kuat, maka klip itu ketika nasi masuk akan terbuka otomatis, dan ketika nasi sudah masuk ke lambung akan tertutup otomatis begitu. Jadi intinya kita itu ketika mengalami asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, imunitas tubuh kita itu turun pemirsa ya. Turun drastis sehingga klip yang ada di esofagus lambung kita itu melemah sehingga akan terbuka ya, tak bisa merapat, sehingga terjadinya angin gampang masuk pada tubuh kita karena klip di atas lambung kita itu sudah lemah ya, sering terbuka dan tidak sering tertutup begitu. Biasanya kalau normalnya itu kalau nasi masuk itu akan terbuka, kalau nasi sudah masuk ke lambung itu akan tertutup. Begitulah setiap harinya kalau lambung kita sehat atau imunitas tubuh kita itu sudah sedang kuat ya. Dan sebaliknya kalau imunitas tubuh kita itu melemah, maka yang terjadi sebaliknya, klip itu akan terus terbuka pemirsa ya, sampai imunitas kita itu tinggi lagi atau kuat lagi. Ya bagaimana caranya untuk menguatkan imunitas tubuh kita itu agar kuat lagi? Ya itu tadi yang seperti yang saya katakan pada video sebelumnya ya, bahwa kita itu harus melakukan terapi dengan melakukan 3P. Terapi 3P yaitu pola hidup dan pola pikir dan pola makan. Di waktu saya mengalami asam lambung 2 tahun itu pemirsa, saya merasakan banyak sensasi yang saya rasakan. Di antaranya yaitu perasaan kayak mau mati. Apa itu lagi? Sering sakit di balik kaki sini, kadang berpindah ke sini ya, ke kanan dan ke kiri, kadang di pinggang, denyut-denyut sakitnya itu. Pokoknya sakitnya itu berpindah-pindah menurut saya. Perut terasa kembung, begah ya. Tapi apa ya? Ya rasanya itu kayak itulah.
gak enak gitu. Namun alhamdulillah ya, setelah saya berjumpa dengan teman saya di YouTube itu menjalankan terapi, ya alhamdulillah saya mulai sembuh sedikit demi sedikit, dan sampai sekarang saya sudah hampir sembuh total menurut saya. Awal-awalnya sih saya waktu terkena asam lambung pada tahun 2019 waktu itu, saya itu kan nggak tahu saya ilmunya, nggak tahu penyakit apa begitu, hingga akhirnya saya takut kena apa diri saya kok sampai lemas gitu. Akhirnya kecemasan yang berlebihan itu datang. Saking cemasnya saya langsung membawa diri saya itu ke puskesmas. Hingga akhirnya sampai di sana saya langsung dicek jantung, cek paru-paru, cek deteksi darah juga dites, normal semuanya. Dan ternyata kata dokternya itu saya terkena asam lambung, pemirsa. Ya, setelah itu baru saya tahu bahwa itu penyakit saya itu penyakit asam lambung. Nah, ya setelah itu saya pulang dengan apa ya, disertai rasa penasarannya, karena baru-baru ini saya terkena asam lambung ya. Seumur hidup saya nggak pernah mengalami penyakit kayak gitu, pemirsa. Hingga akhirnya saya menjadi terkejut dan penuh rasa ketakutan waktu itu. Tepatnya akhir tahun 2019, pemirsa ya. Ya prosesnya saya itu 2 tahun dari situ hingga sampai saat ini menjelang tahun 2023, pemirsa. Nah karena saking cemasnya ya, sehingga karena cemasnya saya itu berlebihan ya, waktu saya berobat, waktu itu minum obat dari dokter pun tidak cukup untuk saya, tidak cukup untuk menyembuhkan ya. Karena penyakit asam lambung ini sudah parah ya, sudah parah-parahnya yang menimpa saya begitu. Dan akhirnya saya pindah lagi, periksa lagi ke dokter. Akhirnya dokter bilang seperti ini, Bapak ini harus menenangkan pikiran dan tidak boleh berpikiran yang negatif katanya. Bapak harus menenangkan pikiran Bapak, baru Bapak bisa akan sembuh katanya. Tapi dok, saya gak bisa menghilangkan pikiran saya. Pokoknya usahakan Pak, usahakan untuk dihilangkan pikiran yang negatif, yang menakutkan itu dihilangkan Pak. Sebenarnya yang Bapak takutkan itu apa, kata dokternya begitu. Hingga akhirnya saya merenung sendiri. Oh iya ya, kata saya, yang saya takutkan itu apa, kata saya. Karena jantung saya itu waktu itu sehat, paru-paru saya itu sehat, tensi darah saya juga normal waktu itu begitu. Hingga terus selanjutnya pemirsa, saya pulang lagi. Dan untuk ketiga kalinya saya kembali lagi ke dokter, dan dokter tersebut mengingatkan pada saya, Bapak untuk sekali ini Bapak, kalau obatnya sudah habis, Bapak nggak usah balik lagi katanya. Sebaiknya Bapak melakukan terapi saja di rumah, kata dokternya itu. Minum air putih Pak minimal 8 gelas sehari katanya. Terus usahakan Bapak tetap tenang, tenangkan pikiran Pak, dan banyak istirahat katanya. Dan jangan lambat makan katanya. Walaupun apa itu, usahakan porsinya yang sedikit begitu, dan jangan banyak-banyak katanya. Jangan terlalu kenyang begitu. Ya, saya juga menjalani apa yang dikatakan dokter tersebut kepada saya, pemirsa. Terus melakukan terapinya. Minum air putih setiap hari 8 gelas saya ya. Proses 1 bulan saya agak mendingan, pemirsa ya. Namun masih belum sembuh, masih merasakan sensasi yang banyak sekali setiap harinya ya. Pokoknya kayak ada gempa bumi gitu. Rasanya itu badan itu kayak melenggang-melenggung ya, ke kanan dan ke kiri gitu, kayak kaku gitu. Terkadang di lengan-lengan ini kayak orang mau stroke gitu rasanya itu. Pokoknya macam-macam sensasi datang gitu. Dan
Setelah itu saya iseng-iseng buka YouTube ya, cari obat di YouTube waktu proses penyembuhan saya itu, dan alhamdulillah saya menemukannya tutorial cara menyembuhkan asam lambung GERD anxiety psikosomatis melalui terapi ya. Akhirnya saya mulai menjalani terapi di YouTube ya. Itu terapinya ya menjalankan 3P ya, menenangkan pikiran, ya samalah dengan apa yang dikatakan dokter kepada saya waktu itu. Terus saya menjalankan terapi tersebut selama 2 tahun pemirsa. Menenangkan pikiran dan mengabaikan apa yang saya takutkan itu, saya mengatakan bahwa semua yang terjadi pada saya saat ini yang saya rasakan adalah sensasi dari asam lambung saya, begitu. Setiap ada sensasi saya menjawab dengan hati saya seperti itu pemirsa. Hingga akhirnya mencapai 1 tahun, akhirnya saya merasakan kesembuhan itu sedikit demi sedikit, begitu. Badan saya mulai semangat lagi dan sensasi itu mulai hilang satu persatu pemirsa. Yang keliang-keliangan sebelumnya hilang, yang sempoyongan juga hilang, terus yang sering berdebar-debar ya, yang kayaknya mau mati itu sudah mulai hilang karena saya sudah mengabaikan perasaan takut dan cemas itu. Hingga 2 tahun saya mulai sembuh pemirsa, dan sampai saat ini hampir sembuh total pemirsa. Dan semoga Anda yang mengalami asam lambung GERD anxiety psikosomatis juga bisa sembuh sama seperti saya. Dan sampai saat ini saya melakukan terapi minum air hangat pemirsa ya. Untuk apa itu? Menyehatkan, katanya sih kata dokter, air hangat itu menyehatkan perut kita dan membuat pencernaan kita menjadi bagus ya. Jadi kalau kita itu sering merasakan sensasi yang masih ada di lambung kita, ada baiknya kita minum air hangat ya setiap harinya. Kalau pagi itu biasanya saya minum sebelum makan pemirsa ya. Sebelum makan, usahakan sebelum makan setelah sholat subuh itu minum 2 gelas ya. Minum 2 gelas air hangat ya. Setelah itu biarkan perut tetap kosong sampai kita makan pada jam 7-nya ya. Pada jam 7 pagi kita makan. Setelah makan kita minum air hangat lagi, begitu. Alhamdulillah sensasi itu mulai hilang, hampir hilang sama sekali mas saya. Hampir tidak ada, begitu. Sejak terapi itu saya lakukan selama 2 tahun, dan sampai saat ini saya berpindah minum air hangat, begitu. Dan pemirsa ya, perlu diketahui bahwa kecemasan itu akan membawa penyakit asam lambung kita itu akan menjadi lama kesembuhannya. Karena semakin kita cemas dan khawatir, maka asam lambung itu akan naik lagi. Otomatis kalau asam lambung naik lagi, maka sensasi itu akan muncul lagi. Jadi kalau kita masih cemas dan masih khawatir, otomatis kita sembuhnya itu akan lama pemirsa. Jadi usahakan untuk tidak takut apabila merasakan sensasi kayak mau mati, lemas gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena asam lambung ini bukan penyakit yang mematikan pemirsa. Perlu diingat ya, asam lambung ini bukan penyakit yang bahaya, bukan, tidak sama sekali ya. Jadi kita tidak boleh takut dan tidak boleh cemas. Karena kita tidak cemas dan kita tidak khawatir, maka asam lambung kita akan cepat sembuh dan kita akan bisa beraktivitas kembali seperti semula, merasakan nikmatnya tidur yang enak dan hidup yang nyaman ya, tanpa ada gangguan sensasi yang kita rasakan setiap harinya. Sip. Oke pemirsa, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sensasi dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan lambung dengan otak kita ya. Jadi saya minta dukungannya pemirsa untuk channel Orang Madura agar channel kami dapat berkembang. Bersama saya Marmoci Kota Pelkot, mantan penyakit asam lambung yang menderita selama 2 tahun ya.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat memotivasi Anda yang sedang menderita asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini. Dan semoga Anda juga cepat sembuh seperti saya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.